hak-hak manusia dan pemberantasan korupsi, kemudian politik di Indonesia juga memasuki suasana yang lebih lebih inklusif ya, lebih terbuka, sehingga kemudian banyak pihak yang, sebelumnya berdiam diri terhadap politik sekarang, menampilkan sebagai sosok, individu, politik baik baik itu misalnya di organisasi politik maupun di organisasi non politik. Dan kini politik menjadi sebuah tawaran yang tawaran ideologi yang terbuka gitu ya, baik yang profan maupun yang religius, baik yang bertendensi nasional maupun yang bertendensi dalam cakupan global internasional, dan dari pergeseran politik ada pergeseran politik gitu ya di sini, dari pemahaman mengenai bagaimana politik sang penguasa kepada politik demokratis. Ada banyak tokoh, khususnya misalnya pada filsafat, di era modern, seperti misalnya Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, John Locke, kemudian Karl Marx dan lain sebagainya yang filsuf-filsuf yang pernah kita bahas, mengenai bagaimana pendekatan politik dari perspektif teori kontrak sosial di mana memang penyelenggara kekuasaan itu tunduk kepada kehendak rakyat sebagai komponen yang paling menentukan bagi otoritas wibawa politik penyelenggara. Nah, lalu kemudian seperti apa national building, kemudian federalisme dan perceraian politik di mata para filosof. Sudah hadir bersama kita untuk membahasnya ada Kang Iqbal Hasanuddin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat yang akan mengelaborasi terkait dengan hal ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dalam kajian filsafat setiap malam Jumat ini. Dan mari kita sama-sama akan mendengarkan dan menyimak pemantik diskusi yang akan disampaikan oleh Kang Iqbal. Dan di sini juga ini ya, jadi kegiatan kajian filsafat ini juga tentu saja diselenggarakan atas kerjasama dengan Genial ID, Lembaga Studi Agama dan Filsafat kemudian di Indonesia. Untuk mengefisiensikan waktu dan mengefektifkan waktu kepada Kang Iqbal, saya persilahkan Kang. Baik, terima kasih Teh Neni atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam ini untuk melanjutkan diskusi kita ya. Saya mohon maaf minggu lalu tidak bisa hadir karena seperti yang disampaikan Teh Neni agak lemes setelah di vaksin yang kedua ya. Kalau vaksin yang pertama seperti tidak terlalu berdampak gitu. Pas vaksin yang kedua agak sedikit bawaannya lemas. Jadi pas mau presentasi kayaknya kurang bertenaga gitu. Jadi saya bilang ke Teh Neni mungkin untuk malam Jumat kemarin kita skip dulu dan kita lanjutkan malam Jumat ini. Dan malam ini kurang lebih melanjutkan topik yang dibahas kemarin meskipun pada malam ini juga kalau mengikuti tema kita akan membahas 3 poin ya tentang nation building, federalisme dan perceraian politik. Ini sebetulnya membahas sumbangan pemikiran dari seorang filsuf politik kontemporer yaitu Wayne Norman. Dia menulis buku yang menarik tentang topik itu. Tapi malam ini saya akan membatasi diri berbicara tentang nation building saja. Nanti untuk 2 topik lainnya, federalisme dan perceraian politik, mungkin dibahas kilas dan secara lebih detail akan dibahas Kamis depan ya, minggu depan gitu. Jadi pada malam ini saya coba membatasi diri pada pembicaraan tentang nation building saja. Mohon izin share screen ya. Nah ini judulnya, judul yang direncanakan ya, nation building, federalisme dan perceraian politik.
telah atas sumbangan pemikiran W. Norman. Harusnya ada 3 kan yang kita bahas. Nah, seperti yang saya katakan, untuk malam ini kita akan membahas 1 saja tentang nation building. Nanti untuk dua sisanya kita akan ulas minggu depan. Jadi kita akan bagi bedah buku ini ke dalam 2 bagian, malam ini dan malam Jumat depan ya. Malam ini tentang nation building, nanti 2 tema berikutnya minggu depan. Karena ini topik yang cukup luas dan juga membutuhkan ulasan yang panjang ya. Jadi kita bagi 2 untuk buku ini. Bapak Ibu semua, ini saya rangkumkan ya latar belakang mengapa W. Norman menulis buku ini. Sebagian masih dalam bahasa Inggris, sebagian sudah saya terjemahkan. Jadi buku ini kira-kira ingin merespon ya satu persoalan yang muncul ya akibat bergabungnya kelompok bangsa, baik itu kelompok yang menjadi mayoritas maupun menjadi minoritas dalam sebuah negara bersama yang disebut sebagai negara federal ya. Jadi dalam sebuah negara federal itu di dalamnya terdiri dari gabungan beberapa bangsa ya, bukan negara bangsa tapi beberapa bangsa membentuk sebuah negara gitu ya. Ya ada banyak contohnya ya, Swiss, kemudian Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Italia ya, Australia, banyak negara yang menunjukkan sebetulnya dia adalah gabungan dari banyak bangsa membentuk sebuah negara federal. Dan di Indonesia juga pernah, selain menjadi negara kesatuan, pernah menjadi negara federal juga ya. Nah sebetulnya dari sisi filsafat politik, isu tentang hubungan antara minoritas bangsa dan mayoritas bangsa tidak semata-mata terjadi dalam konteks negara federal ya, tapi juga dalam negara yang disebut sebagai negara kesatuan, isu relasi antara kelompok mayoritas dengan minoritas bangsa itu terjadi. Karena di dalam sebuah negara yang disebut negara kesatuan sekalipun, di dalamnya ada rivalitas ya, rivalitas masyarakat, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Bisa disebut etnisitas atau suku bangsa atau bangsa, tapi yang pasti di dalamnya ada relasi yang tidak seimbang antara kelompok-kelompok etnokultural yang menyebabkan satu kelompok menjadi kelompok mayoritas, sementara kelompok yang lain menjadi kelompok minoritas. Nah, isu relasi mayoritas dan minoritas dalam sebuah negara, baik negara federal maupun negara bukan federal, itu menunjukkan sebuah persoalan dalam filsafat politik, khususnya bagaimana melihat itu semua dari sudut pandang keadilan gitu ya. Apakah membiarkan kelompok minoritas di dalam sebuah negara mengalami katakanlah diskriminasi, mengalami peminggiran, atau hak-haknya diabaikan adalah sesuatu yang adil atau tidak gitu ya. Nah ini persoalan yang dihadapi, ini jauh dari para filsuf politik, khususnya para filsuf politik yang punya concern dalam isu keadilan etnokultural ya. Di antaranya orang seperti Kim Lika dan juga W. Norman berbicara tentang soal ini. Nah, tujuan yang ingin dibahas bersifat normatif ya, berbeda dengan para sosiolog, ilmuwan politik. Itu kalau sosiolog atau ilmuwan politik bersifat empiris, mendeskripsikan kenyataan apa adanya gitu. Nah, kalau filsuf dia normatif. Dari sudut pandang keadilan, bagaimana kita harusnya bertindak gitu ya. Bagaimana merancang tatanan politik yang seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, di mana kita eksis, di mana kita hidup, yang di dalamnya ada isu nasionalisme di situ gitu ya. Jadi bukan hanya menjelaskan, tapi juga merumuskan satu yang seharusnya normatif, bukan apa adanya, tapi yang seharusnya, bukan hanya dasain tapi dasolel istilahnya ya. Jadi yang kita bicarakan bukan menjelaskan bagaimana relasi antar kelompok dalam masyarakat, tapi juga menjelaskan baiknya gimana, yang seharusnya gimana gitu. Ini normatifnya di sini. Jadi melampaui yang deskriptif masuk kepada yang normatif. Itu yang membedakan antara
ilmu-ilmu dengan filsafat, antara sosiologi, ilmu politik dengan filsafat politik. Dan ini berfokus pada persoalan di mana di dalam sebuah negara itu ada lebih dari sebuah komunitas bangsa ya. Jadi dalam sebuah negara itu tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, bahwa dalam setiap negara itu otomatis ada sebuah bangsa gitu. Ada negara pasti ada satu bangsa. Dalam sebuah negara ternyata bisa lebih dari satu bangsa. Ada 2 bangsa, 3 bangsa, 4 bangsa. Jadi tidak serta-merta kalau ada negara Indonesia, ya pasti bangsanya cuma satu, bangsa Indonesia gitu. Karena di dalam sebuah negara bisa jadi ada beberapa bangsa ya. Dalam istilah bahasa Indonesia juga ada istilah suku bangsa sebetulnya yang sama dengan nation dalam pengertian filsafat politik ya. Dan di banyak tempat diskursus nasionalis bukan hanya dalam konteks nasionalis dalam pengertian sebuah negara ya, tapi juga ada satu gerakan nasionalis yang mencoba mengembangkan satu gerakan politik pada tingkat lokal ya, di tingkat sebuah negara. Jadi misalnya mendorong munculnya sebuah daerah otonomi khusus atau negara bagian yang memiliki hak pemerintah sendiri yang membentuk negara federal dengan negara berikutnya gitu. Nah ini muncul ya gagasan nasionalisme dalam konteks negara seperti itu. Dan dalam telaah W. Norman mengatakan bahwa sebetulnya keragaman etnonasionalisme dalam sebuah negara demokrasi itu terjadi dalam proses demokratisasi di seluruh negara ya, karena kalau kita mengacu kepada data sebetulnya ya sebenarnya etnokultur itu di dunia itu lebih dari 5.000 kelompok ya. Ya etnokultur seperti misalnya Jawa, Sunda, Madura gitu, itu kan etnokultur ya, Minang, dan banyak di seluruh dunia itu ada sekitar 5.000 kelompok etnokultur seperti itu. Tapi negara kalau dihitung-hitung kurang lebih hanya 200 negara. Jadi kalau tercatat Indonesia, Malaysia, Singapura, India gitu-gitu hanya 200 negara di seluruh dunia yang tercatat. Nah, jika melihat jumlah antara suku bangsa atau etnokultur dengan negara, maka sudah bisa dipastikan kalau dirata-ratakan saja, dibagi gitu ya, 5.000 itu dibagi 200 negara, dibagi rata, berarti satu negara itu rata-rata ada 25 kelompok etnokultur. Jadi sudah bisa dipastikan pada umumnya negara di dunia ini, negara sekarang adalah negara yang pada dasar etnokultur ya. Sebuah negara yang bukan negara bangsa sebetulnya, tapi negara yang multi bangsa, multi etnis. Ada banyak etnis, ada banyak bangsa yang menjadi pendukung dari berdirinya negara tersebut gitu. Nah, dalam konteks itu kemudian para filsuf politik berbicara tentang dua isu. Yang pertama disebut sebagai self determination, yang kedua nation building. Ini dua istilah yang sering kita dengar ya. Penentuan nasib sendiri. Nah, ini kalau kita bicara tentang Papua, bicara tentang Timor Leste dulu bilang kita ingin referendum supaya kita bisa menentukan nasib sendiri. Apakah kita tetap bergabung di Indonesia atau kita mau mendirikan negara merdeka. Itu self determination ya, menentukan nasib sendiri. Kita nggak mau nasib kita ditentukan oleh orang lain, tapi kita ingin nasib kita untuk diri kita sendiri gitu ya. Orang Aceh mau referendum, ingin menentukan kita akan jadi seperti apa ke depan. Nah, itu penentuan nasib sendiri ya. Nah, sebetulnya isu penentuan nasib sendiri ini juga muncul ya di kalangan tokoh-tokoh nasionalis di masa-masa awal ya, di mana dulu banyak wilayah sebetulnya di masa-masa awal itu tergabung dalam imperium besar ya. Misalnya di Asia Eropa ada Ottoman gitu kan. Kemudian ada imperium di di Eropa juga ada imperium ya, yang di mana satu wilayah satu organisasi kekuasaan itu menaungi banyak wilayah dan juga di dalamnya ada banyak etnokultur ya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya seperti Kekaisaran Ottoman itu di dalamnya
jelas ada orang Turki ya, orang yang berbahasa Turki, ada orang Arab, ada orang Mesir, ada orang Berber ya, orang Afrika Utara itu. Kemudian orang-orang Eropa Timur yang menjadi provinsi-provinsi atau negara-negara bagian di bawah kekaisaran Turki ya, misalnya yang menjadi negara-negara Balkan ya, Bulgaria, kemudian yang sekarang menjadi Yugoslavia tuh ya, bekas apa namanya, Serbia, Kroasia itu semua dulu adalah bagian dari semacam provinsi dari Turki Ottoman ya. Nah, itu kan banyak, termasuk Yunani itu bagian dari Ottoman ya. Nah, ada muncul gerakan-gerakan di kalangan banyak kelompok etnis itu keinginan untuk dalam tanda petik ya memisahkan diri. Apalagi di akhir-akhir ya masa abad 20 di mana misalnya kekuatan imperium itu sudah mulai banyak menurun, mulai ada konflik di dalam sehingga ada kecenderungan untuk memisahkan diri ya. Misalnya Sarif Makkah ingin memisahkan diri dengan muncul nasionalisme Arab. Kemudian Mesir juga muncul apa namanya kaum Mamluk itu ingin menjadi negara Mesir merdeka ya, nasionalisme Mesir. Dan muncul di beberapa tempat lain kecenderungan untuk memunculkan gagasan tentang nasionalisme itu. Jadi itu spiritnya adalah self determination, menentukan diri bahwa kami sebagai sebuah kelompok sosial bagaimana cara kami hidup, bagaimana cara kami mengatur kehidupan publik kami tidak mau lagi ditentukan oleh kekuatan luar yang lebih dominan, tapi kami ingin diberikan kesempatan untuk menentukan nasib kami sendiri. Apakah kami akan menjadi sebuah negara yang merdeka, apakah kami akan menjadi wilayah kekuatan politik yang otonom, atau kami tetap bagian dari komunitas politik yang lebih besar, tapi menjadi katakanlah punya wewenang khusus gitu ya. Itu penentuan nasib sendiri, self determination. Nah, termasuk bahwa negara-negara jajahan itu ingin merdeka, itu isu yang diangkat adalah penentuan nasib sendiri, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena orang berpandangan setiap orang dianggap punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Orang Indonesia berhak menentukan tujuan hidup, menentukan cara hidup tidak perlu diatur oleh orang Belanda, oleh kerajaan Belanda, kira gitu ya. Orang Malaysia juga gitu, orang India juga seperti itu. Nah, ini di seluruh dunia bergema gagasan self determination itu sebagai sebuah pandangan untuk menyatakan bahwa setiap bangsa itu punya hak untuk merdeka menentukan nasib sendiri. Nah, kalau sudah menentukan nasib sendiri, nanti pilihannya apakah membentuk sebuah negara atau menjadi negara bagian dalam sebuah federasi atau bergabung dengan negara lain, dengan kekuatan lain membentuk sebuah negara kesatuan ya. Tapi bagaimana dia bergabung harus berdasarkan kehendak dari kelompok yang bersangkutan karena itu adalah manifestasi dari penentuan nasib sendiri, self determination. Nah, itu yang pertama ya, gagasan pertama tentang nasionalisme sebagai penentuan nasib sendiri. Nah, yang kedua adalah ketika orang berbicara nasionalisme, maka yang muncul adalah nation building ya, bagaimana membangun bangsa gitu. Jadi kalau sebelum merdeka, kalau sebelum memiliki otonomi, para tokoh kebangsaan selalu berbicara soal kemerdekaan, penentuan nasib sendiri, nggak boleh diatur oleh orang, tidak boleh kita ikut apa kata orang, kita harus menentukan nasib sendiri gitu. Nah, ketika sudah merdeka, sudah megang keputusan, maka isu yang muncul adalah bagaimana kita membangun bangsa. Bangsa sudah merdeka, sudah punya kekuatan untuk menentukan kemudian bagaimana itu dikembangkan gitu ya. Nah, biasanya ketika terjadi seperti ini, kekuatan nasional itu juga seringkali melakukan yang dulu dilakukan oleh yang dulu mereka kritik ya. Jadi kolonialisme itu dikritik karena tidak memberikan hak kepada mereka yang dijajah untuk menentukan nasib sendiri, kan namanya menjajah itu kan artinya kekuatan kolonial menghisap, mengeksploitasi, menjajah. Namanya menjajah artinya orang yang dijajah
kelompok ini aja kan nggak berhak menentukan nasib sendiri ya, tapi ditentukan oleh penjajah gitu. Nah itu kan dikritik tuh, menjajah itu nggak boleh karena menghilangkan hak orang untuk menentukan nasib sendiri. Nah tapi ketika sudah dapat kemerdekaan, tokoh-tokoh nasional itu juga dia melakukan dalam tanda petik seperti penjajahan yang sama kepada kelompok-kelompok yang ada di dalam internal kelompoknya sendiri ya. Jadi karena ketika sudah merdeka, mereka kemudian berusaha menggabungkan ya banyak identitas, banyak komunitas yang menjadi cakupan dari anggota negaranya, dan seringkali dalam proses menggabungkan kekuatan itu kemudian juga melakukan penindasan juga ya. Istilah netralnya nation building, membangun bangsa, tapi dalam banyak kasus dari sudut pandang kelompok-kelompok minoritas yang ada di dalam bangsa itu seringkali disebut dengan nation building itu juga merupakan satu praktek dari diskriminasi, praktek dari penyangkalan identitas etnokultur dari kelompok minoritas ya. Jadi istilah asimilasi, istilah naturalisasi itu seringkali dibarengi dengan diskriminasi, dibarengi dengan peminggiran hak-hak etnis, hak-hak dari kelompok minoritas ya. Karena yang minoritas biasanya didorong untuk beradaptasi, berasimilasi dengan kelompok mayoritas ya. Pada masa Orde Baru kita punya pengalaman ya, di mana teman-teman etnis Tionghoa peranakan itu tidak diperkenankan menggunakan bahasa Tionghoa ya di dalam percakapan sehari-hari, di sekolah, dalam tulis-menulis, bahkan nama anak nggak boleh memberi nama anak dengan nama Tionghoa ya, harus diganti dengan nama Jawa, nama Sunda gitu. Orde Baru itu. Nah, itu ada semangat asimilasi ya, bahwa hal-hal yang berbau dianggap tidak sesuai dengan semangat pribumi gitu, itu harus disingkirkan dan diadaptasikan dengan yang berbau pribumi. Itu nation building ada kecenderungan untuk menyeragamkan ya, yang awalnya dianggap bukan bagian dari kebudayaan nasional, itu harus dimasukkan, harus menyesuaikan diri kepada dasar kebudayaan nasional, itu nation building. Nah, dalam konteks inilah kemudian kalau kita bicara nasionalisme selalu berbicara dalam konteks dua ini ya. Kalau kita bicara self determination, maka nasionalisme itu punya satu visi pembebasan, karena inti dari nasionalisme itu adalah menolak campur tangan, menolak pihak luar untuk mengintervensi, itu penentuan diri. Tapi nation building itu artinya mengatur orang lain supaya mengikuti apa yang kita mau. Nah, masalahnya dalam proses mengkonstruksi nation itu juga kita mempraktekkan apa yang dulu kita kritik ya, meminggirkan yang berbeda, meminggirkan minoritas, memaksa minoritas untuk kemudian menanggalkan kekhasannya, untuk kemudian masuk ke dalam kategori-kategori kelompok mayoritas yang kita sempat kita kritik sebelumnya gitu ya. Nah, negara modern itu memiliki kekuatan untuk membentuk identitas nasional warganya. Jadi sebagai sebuah organisasi kekuasaan, negara kan memiliki uang ya, dengan sistem politik yang dibentuk dalam klaster-klaster kelembagaan modernitas, maka negara itu memiliki otoritas untuk memonopoli sumber daya ya, pengelolaan pajak yang mengelola negara, memonopoli kekerasan ya negara juga ya, polisi, tentara itu ya negara yang berwenang, hukum, legislasi dan sebagainya ya negara semua sumber daya itu berpusat pada negara. Nah, karena negara ini tempat di mana segala sesuatu itu berpusat, maka dia punya kekuatan untuk mengkonstruksi apa yang ada di dalam negaranya, termasuk bagaimana identitas nasional itu bisa terbentuk ya. Apakah identitas itu bersifat
nanti monokultur atau multikultur dan lain sebagainya gitu. Nah, problemnya adalah ketika sumber daya yang dimiliki negara dipakai untuk mengkonstruksi identitas nasional dengan proyek atau dengan program nation building, seringkali yang seperti saya tadi bilang menimbulkan injustice, ketidakadilan bagi kelompok-kelompok minoritas, baik dengan cara yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Yang tidak disengaja seperti ini. Sebagai sebuah negara, tentu negara ingin memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh warga negara kan. Hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya gitu. Hak sipil dan politik itu bisa dilakukan misalnya kalau semua orang bisa saling berkomunikasi dalam sebuah praktek politik deliberatif ya, bisa terlibat dalam pemilu, bisa saling mengkritik gitu kan, bisa saling bercakap-cakap. Dan itu mengandaikan semua orang bisa berbicara dalam bahasa yang sama gitu. Jadi terciptanya checks and balances di antara kekuatan politik itu dimungkinkan kalau bisa berbicara satu sama lain gitu. Dan untuk berbicara kan mengandaikan adanya bahasa yang dipahami bersama gitu. Maka mau tidak mau negara berkepentingan mempromosikan bahasa nasional gitu ya. Jadi ada banyak bahasa di sebuah negara, tapi biasanya kekuatan negara modern akan memilih bahasa resmi apa yang akan dipakai oleh negara itu gitu untuk memastikan bahwa komunikasi resmi menggunakan bahasa yang disepakati bersama. Nah itu niatnya kan baik ya untuk memastikan proses komunikasi semua warga negara gitu. Tapi memilih satu bahasa menjadi bahasa resmi itu menciptakan hierarki ya antara bahasa yang dalam tanda petik mendapatkan keistimewaan, karena pasti kalau sebuah bahasa itu dipilih menjadi bahasa resmi, dia akan mendapatkan support ya, pembiayaan, dia akan digunakan, dia akan dipertahankan, akan diajarkan di sekolah-sekolah dasar, akan dituturkan di forum-forum resmi, otomatis bahasa itu akan bertahan, berkembang gitu ya. Sementara bahasa-bahasa yang tidak dianggap sebagai bahasa resmi itu akan terpinggirkan. Mending kalau dipertahankan oleh si penutur asli. Dalam banyak kasus banyak bahasa yang punah karena ketika sebuah negara memilih satu bahasa sebagai bahasa resmi, maka generasi kedua, ketiga dari penutur bahasa ibu, bahasa lokal itu sudah nggak bisa lagi berbicara bahasa etnisnya ya, karena dia sejak kecil, sejak SD sudah diajarkan bahasa nasional, sementara bahasa lokal yang dulu leluhurnya dia nggak dipakai lagi gitu, karena dari sisi pertimbangan ekonomi politik nggak berguna ya bahasa ibu itu buat apa gitu. Kalau di rumah mungkin dengan kakek nenek mungkin berguna ya untuk sekedar dongeng masa lalu gitu, pakai bahasa leluhur bisa. Tapi kalau bicara soal mobilitas sosial di sebuah negara itu yang nggak berguna. Lebih berguna kalau dia menguasai bahasa nasional dan juga bahasa internasional. Itu lebih bermanfaat ketimbang bahasa ibu gitu. Nah, di banyak kasus akhirnya banyak bahasa-bahasa yang kemudian menjadi terpinggirkan ya. Terpinggirkan akhirnya punah gitu. Nah, di banyak tempat kepunahan bahasa itu berbanding lurus dengan kepunahan sejarah, identitas, kepunahan warisan dari sebuah komunitas bangsa, yang itu membuat banyak kelompok mengalami disorientasi karena seperti terputus dengan masa lalunya gitu. Nah, ini panjang ya dari kebijakan bahasa itu kemudian secara tidak sengaja menyebabkan ketidakadilan kepada kelompok-kelompok minoritas itu. Apalagi kalau kebijakan yang disengaja yang memang melarang identitas, melarang, misalnya dulu barongsai dilarang gitu kan, pakaian-pakaian berbau Tionghoa dilarang, itu jelas secara sengaja meminggirkan. Nah, dalam situasi itu kemudian minoritas bangsa bisa mencari otonomi atau kemerdekaan ya. Jadi kalau dalam situasi seperti ini terjadi nation building kan artinya didorong terjadinya asimilasi berbagai kelompok etnokultural gitu kan. Nah, si minoritas bangsa bisa punya dua pilihan. Dia ikut program asimilasi, ya udahlah kita ngalah aja, kita tinggalkan identitas nenek moyang kita ikut gabung dengan kebudayaan mayoritas gitu. Atau
dia memilih untuk bertahan ya, bertahan dengan dua cara. Pertama, memilih keluar menjadi negara yang merdeka gitu dari supaya bisa mandiri, atau tetap di dalam tapi meminta otonomi khusus gitu ya. Itu cara yang mungkin diambil oleh kelompok minoritas bangsa. Tapi si kelompok mayoritas bisa juga melakukan dua cara. Pertama, cara-cara yang halus gitu ya, artinya eh, melakukan nation building tapi dengan cara yang dalam tanda petik beradab, dengan kebijakan bahasa, sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi juga ada kebijakan yang menggunakan kekerasan ya, genosida itu juga terjadi di banyak tempat. Pembersihan etnis itu terjadi ya. Jadi menghilangkan mereka yang berbeda bukan dengan pendidikan tapi dengan cara pembasmian etnis. Dalam sejarah negara modern itu kita tidak asing ya mendengar istilah seperti itu. Nah, ini nation building ya. Yang kedua tadi apa saja yang kalau kita bicara nation building itu bagaimana sih isinya gitu. Nah, ada tiga, kata WNR ada tiga jenis, ada tiga pola gitu ya nation building. Yang pertama, nation building itu adalah terjadi upaya nasionalisasi orang yang terlahir sebagai pribumi, terutama di Eropa ya, abad 16. 16, 17, 18 sampai abad 20 itu terjadi munculnya identitas nasional gitu. Jadi di masa lalu orang nggak bisa gitu disebut ini orang Prancis, ini orang Inggris, ini orang Jerman gitu ya. Baru belakangan lah muncul identifikasi, ada yang disebut dengan Prancis, Inggris, Italia. Itu ada proses identifikasi, ada proses konstruksi, dan itu diiringi dengan nation building pada awal ya, terutama di Eropa, di Inggris dan di Eropa daratan. Nah, kemudian nation building yang kedua terjadi tadi yang kita sebutkan ketika menuntut menasionalisasi kelompok-kelompok minoritas bangsa. Jadi di dalam sebuah negara ada kelompok mayoritas etnokultural, kemudian ada juga kelompok lain yang berbeda, dan itu menuntut kelompok yang berbeda untuk beradaptasi dengan kelompok mayoritas gitu. Nah, ini nation building yang kedua gitu ya. Artinya permintaan untuk melakukan integrasi, asimilasi kepada kelompok mayoritas. Nah, yang ketiga, nation building itu adalah nasionalisasi kelompok-kelompok minoritas yang berasal dari imigran. Jadi kalau minoritas bangsa itu dari awal sejak dulu ya di situ ya. Misalnya Kurdi itu di daerah Turki ya sudah dari dulu memang di situ gitu ya. Atau di Filipina ada bangsa Moro ya, dari dulu memang dulu bekas kerajaan Sulu di situ ya. Nah, ketika terjadi kolonialisme, kemudian dia dimasukkan ke dalam peta bagian Filipina, kemudian ketika Filipina merdeka, ikut merdeka menjadi bagian dari Filipina ya. Dulunya sebenarnya dia kerajaan yang merdeka gitu. Nah, dia disebut sebagai minoritas bangsa karena sebelum menjadi bagian Filipina dulunya negara merdeka gitu. Maka Moro itu disebut sebagai minoritas bangsa. Nah, berbeda dengan para imigran ya, para imigran yang datang ke banyak tempat, entah itu dari misalnya di Amerika itu ada yang dari Afrika ya, ada yang dari Spanyol, dari Jepang, dari Cina, itu adalah para imigran. Itu biasanya disebut sebagai minoritas etnis. Itu yang membedakan antara bangsa dan etnis adalah kalau dia itu adalah imigran, per keluarga gitu ya, per kelompok, maka datang ke sebuah tempat, ke negara baru disebut sebagai minoritas etnis atau imigran. Tapi kalau sejak awal dia adalah penetap di situ, bukan imigran, memang dari dulu sebelum negara itu di situ sudah ada, dan dia menjadi minoritas, maka disebut sebagai minoritas bangsa. Nah, nation building yang kedua dan ketiga memasukkan kelompok-kelompok minoritas etnokultural ke dalam negara yang lebih besar dan menuntut untuk terjadinya asimilasi ya, beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas. Misalnya orang-orang di Amerika, orang-orang Indian gitu ya, dipaksa untuk ikut kebudayaan Anglo-Amerika, berbahasa Inggris, mengikuti cara pandang
ya orang yang berbicara bahasa Inggris. Jadi lama-kelamaan identitas orang Indian ya terpinggirkan gitu ya. Begitu juga yang berbahasa Hispanik ya, berbahasa Spanyol, orang Meksiko, orang Argentina di Amerika mau gak mau lama-lama harus beradaptasi belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ada beberapa yang tersisa misalnya di Kanada itu ada yang berbahasa Perancis. Itu juga menuntut otonomi kan di situ. Jadi ada imigran yang di tengah orang-orang berbahasa Inggris memilih untuk tetap berbahasa Perancis ya di Montreal itu. Jadi memang dinamika antara kelompok minoritas budaya dengan mayoritas itu menimbulkan satu relasi yang tidak nyaman, seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika kelompok-kelompok minoritas dipaksa untuk melakukan asimilasi, mengambil kebudayaan mayoritas sebagai kebudayaan yang sebenarnya bukan kebudayaannya sendiri. Nah, ini metode yang biasa dipakai ya dalam program nation building. Misalnya tadi yang saya sebut kebijakan bahasa resmi ini dipakai untuk memastikan terciptanya satu kebudayaan tunggal dalam sebuah negara, karena negara modern bingung ya kalau nggak ada bahasa resmi gimana. Misalnya keputusan pemerintah bahasanya ada 10, berarti harus ditranslate 10 bahasa gitu kan, repot sekali gitu ya. Kemudian duta besar akan bingung tuh kalau tidak punya bahasa resmi, nanti dia akan menerjemahin ke bahasa apa gitu ya. Jadi harus ada bahasa resmi untuk sebuah negara, dan maka dibuat kebijakan bahasa resmi, dipromosikan di sekolah, di pengadilan, di buku-buku itu dan itu sudah pasti akan mempromosikan bahasa yang bersangkutan, bahasa yang dipakai sebagai bahasa resmi akan berkembang, akan menjadi bahasa politik, bahasa hukum, bahasa ilmu pengetahuan. Sementara bahasa dari kelompok minoritas yang bukan bahasa resmi ya akan ditinggalkan ya, akan hilang perannya gitu. Nah, kemudian aturan-aturan imigrasi dan naturalisasi ini juga menjadi metode nation building ya. Misalnya untuk menjadi warga negara harus belajar Pancasila gitu ya. Orang yang mau tinggal di Indonesia harus ngerti Pancasila. Nggak boleh jadi warga negara nggak tahu falsafah kenegaraan Pancasila. Dan seluruh negara pasti punya aturan seperti ini ya. Kalau Anda mau pindah ke negara saya harus ngerti. Misalnya di Prancis menganut laicite. Ya orang-orang Timur Tengah yang tidak terbiasa ya memisahkan antara urusan agama dengan urusan politik harus belajar. Belajar apa itu laicite di Prancis kalau dia mau menjadi imigran yang baik gitu ya. Nah, ini aturan-aturan imigrasi ya, atau ke semua negara lah. Setiap negara punya ketentuan kalau Anda dari negara lain, Anda masuk negara saya, Anda harus tahu filosofi negara kami itu apa. Cara hidup kami seperti apa. Jangan sampai Anda datang kemudian Anda nggak tahu diri dan kemudian Anda nggak bisa beradaptasi gitu ya. Pastikan kalau Anda mau datang ke negara saya sebagai imigran, Anda tahu tempat di mana Anda sekarang tinggal gitu. Nah, ini aturan-aturan imigrasi pada dasarnya seperti itu ya, memastikan para pendatang itu bisa beradaptasi dengan apa yang sudah berjalan selama ini di negara di mana dia tinggal gitu. Kemudian nation building juga terjadi lewat kurikulum di sekolah ya. Jadi di sekolah itu jelas namanya sekolah itu sudah pasti membentuk cara pandang, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran tentang kewarganegaraan, ada pelajaran tentang masyarakat, sudah pasti apa yang diajarkan akan membentuk cara pandang generasi yang akan datang gitu. Dan di sini bagaimana bangsa dikonstruksi banyak diceritakan di dalam kurikulum di sekolah gitu ya. Misalnya penjelasan bisa benar bisa enggak ya, Indonesia itu dijajah Belanda 3,5 abad. Wah, pokoknya diceritakan aja di sekolah gitu ya. Soal benar atau salah ya itu lain soal, yang penting ini semangat kebangsaan disebarkan di sekolah gitu ya. Kemudian kita cerita di sekolah misalnya ini Pangeran Diponegoro ini pahlawan nasional gitu kan. Kemudian Sultan Hasanuddin ini pahlawan nasional. Intinya pokoknya dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Nah, kita sebenarnya nggak pernah betul-betul secara objektif menjelaskan di sekolah dasar ya, apa betul orang-orang seperti Pangeran Diponegoro atau Sultan Hasanuddin itu sudah berpikir dalam kerangka keindonesiaan. Jangan-jangan orang-orang seperti Pangeran Diponegoro atau Sultan Hasanuddin belum belum punya konsep tentang Indonesia ya. Yang mereka pikirkan ya Mataram gitu kan. Yang Sultan Hasanuddin pikirkan ya Goa itu, kerajaan Goa yang dia pimpin gitu ya. Nggak kebayang Indonesia itu. Jadi cuma dalam kurikulum kan dikonstruksi ya, apa yang terjadi di masa lalu itu seolah-olah untuk kemudian mendorong orang mengembangkan semangat patriotisme. Orang-orang yang dulu berperang dengan VOC itu dianggap dari awal sudah seperti Bung Karno gitu ya, yang mendukung cita-cita perkembangan bangsa Indonesia. Majapahit lah dikonstruksi, Sriwijaya dikonstruksi. Ya pada intinya adalah kurikulum itu mendorong satu gagasan kebangsaan yang bisa menopang gitu ya stabilitas politik dari negara model itu. Jadi disinilah nation building menggunakan kurikulum di sekolah ya. Dan seringkali kalau kita lihat secara ilmiah banyak sekali sebetulnya doktrin-doktrin di sekolah-sekolah yang bias kelompok mayoritas, meminggirkan kelompok minoritas, terutama ketika berbicara soal sejarah ya. Kadang-kadang karena bukan melihat sejarah secara objektif, tapi lebih secara politis, seringkali apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian tidak bisa ditampilkan apa adanya gitu ya. Nah, beberapa yang bisa saya kasih contoh misalnya di Sulawesi Selatan orang-orang seperti Arung Palaka itu dalam sejarah nasional dianggap sebagai bukan pahlawan ya. Jadi Hasanuddin itu dianggap pahlawan karena berperang lawan VOC gitu ya. Sementara Arung Palaka dianggap bukan pahlawan karena berperang bersama VOC melawan Hasanuddin gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ya itu kan persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi kan, antara yang satu Raja Goa, yang satu Raja Bone kan. Karena dulu mereka saling bersaing sebagai sesama kerajaan di Sulawesi Selatan, nggak ada hubungan dengan yang satu bela Indonesia, yang satu bela Belanda gitu kan, dulu gitu aja. Cuma belakangan kemudian dikonstruksi seolah-olah Hasanuddin ini pahlawan nasional, sementara Arung Palaka yang Raja Bone bukan pahlawan, bahkan dianggap pengkhianat karena bekerja sama dengan VOC mengalahkan Goa gitu. Nah ini kurikulum yang berkembang ya, mengkonstruksi kepahlawanan masa lalu itu juga buat banyak orang akan menyakitkan ya. Buat orang Makassar senang karena Raja Goa dianggap sebagai pahlawan, tapi sebagai orang Bone misalnya mengatakan si Arung Palaka ini dianggap sebagai pengkhianat karena berperang bersama VOC, itu menyakitkan karena itu raja kami yang membantu orang-orang Bugis itu merdeka dari orang Makassar, dari Goa. Jadi di masa lalu tuh ada konteksnya sendiri mengapa mereka berperang gitu ya. Tapi dalam kurikulum sekolah dikonstruksi sedemikian rupa jadi seolah yang satu pahlawan, satu penjahat gitu. Dan ini memang nation building kadang kala menciptakan sejarah sedemikian rupa sehingga kemudian banyak kelompok-kelompok tertentu kemudian dikonstruksi menjadi pahlawan, yang lain menjadi penjahat, dan itu peran dari nation building ya. Nah kemudian wajib militer juga sama ya, bagian dari nation building. Nah dalam di Indonesia mungkin nggak terlalu kentara ya istilah wajib militer. Di banyak negara lain itu terjadi proses wajib militer itu. Yang kelima, mitologisasi perang patriotik. Nah ini juga sama ya, yang tadi saya ceritakan ya, di Ponorogo, Coknyadin dan lain semua, mereka berperang demi kerajaannya, tapi dikonstruksi seolah sama dengan Bung Karno perang demi kebangsaan Indonesia gitu. Kemudian muncul simbol-simbol merah, putih, Garuda gitu ya, hari libur nasional. Ini juga supaya orang punya identitas yang sama. Nama-nama jalan dibikin nama supaya orang satu identitas ya. Jalan Patimura, jalan Soekarno-Hatta, semua dibuat itu untuk mengingat ya, bangunan, tempat-tempat geografis dibikin semua dalam rangka menciptakan nation building tadi.
Kemudian mengawasi dan mengatur media nasional, ini juga membentuk ini ya, pengawasan surveillance oleh negara, mendukung olahraga khususnya di ajang internasional. Dulu SEA Games ya, era Orde Baru itu jelas banget dipakai untuk membangun solidaritas sebagai seorang Indonesia, dan saya kira bukan hanya SEA Games ya, tapi di banyak tempat, misalnya Olimpiade itu jadi persaingan dulu antara Amerika dengan Uni Soviet, itu karena pada intinya soal marwah juga ya, marwah negara, marwah bangsa, sehingga kalau dia mendukung olahraga itu dalam rangka menciptakan solidaritas di antara elemen-elemen bangsa. Nah, ini metode-metode nation building yang dipakai di banyak negara ya, yang pada gilirannya seringkali menimbulkan injustice, ketidakadilan bagi kelompok-kelompok minoritas. Nah, W. Norman mendorong membuat evaluasi ya. Sebetulnya ini semua tools yang dipakai itu oleh negara-negara modern adil atau enggak sih? Nah, ini harus diuji dengan beberapa ujian ya, tes. Misalnya ujian hak-hak dasar, apakah tindakan kebijakan itu melanggar hak-hak dasar individu enggak? Misalnya nation building yang melarang orang untuk menganut agama, itu jelas melanggar hak dasar ya. Orde Baru itu melarang loh orang menganut agama Konghucu. Agama Konghucu kan dilarang zaman Orde Baru. Itu jelas melanggar ya, melanggar hak-hak dasar, karena kebebasan beragama itu hak dasar. Nggak bisa negara ikut campur. Kamu pindah ya agamanya, jangan pakai agama A, agama C. Negara ini nggak suka. Ada agama di sini nggak suka agama anu. Kalau kamu masih mau jadi warga negara sini, kamu pilih agama yang sudah ada. Agama nenek moyang kamu tinggalkan gitu. Nah, ini kalau nation building seperti itu sudah melanggar hak dasar. Sudah pasti metode nation building itu sesuatu yang tidak adil kalau dari awal saja sudah melanggar hak-hak dasar individu ya. Dalam kasus tadi melarang agama seseorang, melarang bahasa, nama berdasarkan etnis leluhur, itu juga melanggar hak individu. Ini jelas sudah pasti ada sinyalemen ketidakadilan ya, metode seperti itu. Yang kedua adalah uji kejujuran ya. Apakah kebijakan, kampanye politik, publikasi pemerintah, bahan ajar dan lain itu meliputi kebohongan atau kesalahan tafsir dalam rangka mendukung identitas atau sentimen nasional tertentu gitu ya. Banyak kan kalau sudah merdeka itu pokoknya yang lama-lama itu kadang-kadang dimanipulasi gitu, dihilangkan sumbangan-sumbangan dari kelompok tertentu, dihilangkan supaya orang nggak dapat posisi lagi atau hilang gitu perannya gitu ya. Banyak ya, contoh kasus lah pada masa Orde Baru semua jasa Bung Karno dihilangkan gitu kan, atau masa era reformasi semua jasa Orde Baru dihilangkan. Itu semua sebetulnya ya tidak sepenuhnya benar ya, karena ya memang ada hal yang buruk tapi ada hal yang baik juga. Dan tapi karena semangat zaman itu ingin menutupi apa yang terjadi di masa lalu, seringkali bukan hanya yang buruk tapi yang baik pun akhirnya tertutup ya, terhilang. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang salah tafsir, ada yang memang kebohongan gitu. Dan dalam sejarah sebuah bangsa, kalau kita dibaca secara kritis, banyak sekali ya narasi-narasi kebangsaan yang didasarkan pada kekeliruan tafsir ya. Misalnya perdebatan soal dasar negara gitu ya. Siapa yang paling pertama merumuskan Pancasila, yaitu Bung Karno atau Supomo atau siapa satu lagi itu? Ya, itu kan perdebatan ini kan filologis, siapa yang benar, Bung Karno atau bukan gitu kan, yang itu kan diteliti gitu. Termasuk soal G30. G30 itu benar terjadi nggak sih? Kata kelompok tentara misalnya PKI terlibat, yang bukan yang lain mengatakan PKI korban. Ya ada yang mengatakan ini Orde Baru, pokoknya ada 4-5 versi tentang G30S gitu ya. Nah, mana yang benar ya perlu penelitian sejarah yang kritis, tapi yang pasti biasanya negara yang terlibat dalam program nation building akan merumuskan sejarah informasi dalam rangka tadi merumuskan nation building. Nah, kalau
kalau rumusannya betul-betul bohong, betul-betul bertentangan dengan fakta, jelas ini sudah gagal ya dalam uji kejujuran gitu. Sehingga nation building yang dikembangkan jelas sebenarnya punya sejalaman tidak adil ya, karena sudah memanipulasi kenyataan. Dan dalam banyak sejarah para perumus nation building kadang menggunakan kebohongan untuk mengkonstruksi identitas nasional. Yang ketiga, uji indoktrinasi. Diuji nih program nation building-nya itu apakah mengeksploitasi kenaifan anak-anak muda dan orang yang tidak terpelajar. Jadi ukuran orang yang belum terpelajar gitu. Kalau orang yang terpelajar mau dibohongin kayak gimana juga orang akan kritis ya. Tapi kalau orang awam gitu kan, diindoktrinasi. Nah, kalau paham itu sudah mengeksploitasi keawaman orang, ya berarti nation building-nya itu berpijak pada indoktrinasi, bukan pada satu gagasan yang ya positif ya tentang bangsa gitu ya. Tapi sesuatu yang punya sinyalemen seperti ini satu program nation building yang buruk, karena terbukti dia hanya berhasil untuk orang-orang yang tidak terpelajar, tapi untuk orang yang terpelajar sudah pasti akan ditolak gitu ya gagasan yang dikembangkan dalam nation building itu. Yang berikutnya adalah uji stigmatisasi. Nation building yang baik harus tidak terlepas dari stigma gitu. Tapi kalau nation building itu melibatkan ada musuh bangsa, misalnya organisasi politik tertentu, awas kamu jangan ini, nanti kamu akan jadi anti Pancasilais. Kamu akan jadi anti negara karena bla bla bla. Selalu ada stigma. Kelompok tertentu dianggap stigma. Nah, kalau nation building itu dasar pada stigma seperti itu juga berpotensi untuk menindas ya. Karena biasanya yang diciptakan ya permusuhan gitu ya. Permusuhan pada satu kelompok tertentu dengan satu label yang sebetulnya bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Yang berikutnya adalah uji ujaran kebencian. Apakah nation building itu mensiratkan manipulasi opini publik nggak gitu ya terhadap kelompok tertentu, etnis tertentu. Nah, kalau dalam nation building itu entah itu di sekolah atau dalam narasi publik itu menyebabkan orang itu sentimen terhadap kelompok etnis tertentu, ras tertentu, agama tertentu, berarti nation building yang dibangun jelas bermasalah ya, karena akan menciptakan kebencian pada kelompok tertentu. Yang terakhir adalah uji kesempatan yang sama untuk nation building bagi kelompok minoritas. Nah, kalau kita mendukung adanya pengembangan nation building dalam sebuah negara, hak untuk menentukan nasib sendiri, maka kita pun harus memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok minoritas untuk menciptakan nation building-nya sendiri gitu. Kalau kita ingin berkembang, maka kelompok-kelompok minoritas juga harus dibiarkan berkembang juga ya. Jadi kita tidak boleh ingin merdeka tapi mendominasi kelompok yang di bawah kita. Nah, kalau kita ingin diberikan kebebasan, maka kita juga nggak boleh menindas kelompok yang lebih kecil dari kita gitu. Sehingga dalam sebuah negara yang multi etnis, multi bangsa, dibiarkan berbagai orientasi budaya itu berkembang sehingga kemudian tercipta satu tatanan yang multikultur bukan monokultur. Nah, ini bagian pertama ya dari sumbangan W. Norman. Untuk sumbangan yang kedua tentang federalisme dan perceraian politik nanti kita akan bahas minggu depan. Ini sumbangan yang diberikan untuk bagian pertama terkait dengan nation building. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya, baik. Terima kasih Kang Iqbal yang sudah menyampaikan gagasan utamanya dari W. Norman. Menarik ya, dalam bukunya Negotiating Nationalism, Nation Building Federalism, and Section in the Multinational State, itu tadi Kang Iqbal sudah mengupas tuntas dan mengelaborasi gagasan W. Norman yang sangat komprehensif mengenai national building, khususnya bagaimana self-determination versus national building. Juga dilihat bahwa dalam upaya national building juga ada semacam gap gitu ya untuk membentuk national building yang kerap kali itu menimbulkan adanya ketidakadilan bagi kelompok minoritas. Kemudian tadi Kang Iqbal sudah menyampaikan
3 tahap nation building, bagaimana awal orang terlahir ke pribumi, kemudian upaya nasionalisasi terhadap kelompok minoritas, upaya nasionalisasi kelompok minoritas yang berasal dari para imigran, kemudian metode national building seperti apa, dan yang terakhir adalah evaluasi metode nation building yang juga sudah disampaikan oleh Kang Iqbal. Jadi kalau kata dosen saya, jadilah karena Indonesia ini merupakan negara yang multikultural gitu ya, maka jadilah individu yang antar budaya gitu. Untuk yaitu menghadapi berbagai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal mengenai gagasan utamanya Weinorman ini. Dipersilahkan. Halo Kang Denny, ada Kang Denny nih. Ya, silahkan. Siapa Kang? Mengundang siapa? Tuh kalau Kang Denny mau ini komentar. Boleh. Boleh Kang. Boleh Kang Dani? Jawab Pak Dirut, nyarias Pak Dirut. Pak Wildan, mau Pak Wildan? Saya pendengar setia saja Mbak. Silahkan. Oh ini nih, ada yang raise hand Pak Toto Suharya. Silahkan Pak Toto, dibuka saja mute-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pendatang baru nih. Diundang Pak Prof. Wildan. Ya, silakan Pak. Ya, menarik sekali Pak. Berkaitan dengan nation building ini. Kebetulan saya praktisi di pendidikan ya. Dan saya baru tahu ya ada teori nation building itu ternyata ada teorinya, dan itu baru saya pahami malam ini gitu, bahwa apa yang selama ini di negara lakukan itu ada tujuan-tujuannya. Tapi tidak semua orang mungkin paham bahwa itu tujuannya untuk nation building gitu. Nah, berkaitan dengan kondisi negara kita saat ini, mau tidak mau bangsa kita ini termasuk negara yang religius. Karena di dalam Pancasila pun sudah dijelaskan bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu menjadi satu ciri khas dari karakter bangsa kita ini adalah bangsa religius. Nah, berdasarkan metode-metode untuk membangun karakter, untuk membangun nation building, saya belum melihat di situ di mana peran agama itu jika dikaitkan dengan nation building. Gitu. Itu mungkin pertanyaan saya Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Toto. Kang Iqbal mau langsung direspon atau kita tunggu yang lain menanggapi? Terserah teh. Peran agama ya. Terserah teh Neni. Menurut Weinorman ini di national building itu seperti apa? Silakan Kang Iqbal. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hubungan agama dan negara ya di Indonesia memang satu persoalan yang sejak awal ketika negara ini dikonstruksi sudah menjadi pertimbangan yang betul-betul didiskusikan oleh para pendiri bangsa ya, termasuk oleh tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan ya, orang-orang seperti misalnya Cokro Aminoto, ketua Syarikat Islam, sudah menekankan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa bernegara gitu, termasuk Bung Karno ya sebagai orang yang merumuskan lah Pancasila sebagai, kalau kata Bung Karno itu filosofi Groundslah ya,
dasar falsafah dasar kenegaraan itu, Bung Karno tidak menafikan pentingnya spiritualitas bangsa Indonesia. Maka di dalam pidato 1 Juni ketuhanan termasuk yang menjadi salah satu filosofi grounds lah dari negara merdeka. Jadi Bung Karno menyebutkan kebangsaan, kemudian internasionalisme atau humanisme, kemudian mufakat atau musyawarah, keadilan, dan juga ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar ya, bukan pilar ya, dasar falsafi kenegaraan Indonesia merdeka. Dan itu walaupun terjadi perdebatan dari segi kalimat ya, misalnya di Piagam Jakarta itu ada rumusan misalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diganti lagi pada 18 Agustus di sidang PPKI diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ada upaya untuk memformulasi bagaimana sih sebenarnya hubungan antara spiritualitas, religiusitas yang memang kuat dalam masyarakat dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks Pancasila yang menjadi dasar negara kita gitu, bagaimana menempatkan posisi agama di situ ya? Apakah betul negara kita adalah negara agama atau bukan gitu? Atau sebetulnya negara kita bukan negara agama, tapi negara yang ramah pada agama. Nah, ini beda menurut saya. Kalau mengatakan negara agama, artinya negara yang konstruksinya dibangun didasarkan pada aturan-aturan agama, ajar agama. Tapi kalau bukan negara agama, sebenarnya dasarnya bukan aturan-aturan agama, cuma negara ini tidak anti agama, tapi bisa juga ramah pada agama gitu. Nah, menurut saya Indonesia itu bukan negara agama ya. Indonesia adalah negara Pancasila. Maka kalau kita berbicara misalnya ketuhanan dalam Pancasila dengan ketuhanan dalam agama-agama itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau kita bicara ketuhanan dalam agama-agama, maka yang menjadi fokusnya adalah soal salvation ya, soal keselamatan. Semua agama, terutama agama-agama dunia akan mengatakan kalau ingin selamat dunia akhirat, ya kamu harus percaya kepada Tuhan. Percaya hari akhir. Artinya diskursus tentang ketuhanan dalam agama-agama itu diskursus tentang keselamatan dunia dan akhirat, kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau berbicara ketuhanan dalam pengertian Pancasila, karena Pancasila adalah filosofi grounds lah, sebetulnya tidak ada hubungan dengan soal keselamatan. Itu urusan keselamatan akhirat itu urusan agama masing-masing, silahkan aja ya. Umat beragama dengan pemimpinnya merumuskan jalan keselamatan masing-masing. Tapi kalau berbicara tentang negara, ada sila ketuhanan, yang dimaksud dengan sila ketuhanan itu di situ adalah artinya negara Indonesia yang dasar Pancasila itu akan selalu menjadi negara yang tidak akan menjadi negara yang memusuhi agama-agama. Jadi kalau ada sila ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita mengikuti interpretasi Bung Karno, maka negara kita tidak akan pernah menjadi negara agama tertentu. Apakah itu negara Islam, negara Katolik, negara Protestan, negara Hindu, Buddha, tidak. Kita negara ketuhanan artinya negara yang universal. Karena Tuhan itu milik semua agama, maka kita tidak akan jadi negara agama tertentu gitu. Kita akan ramah pada semua agama, toh semua agama kan percaya kepada Tuhan gitu. Jadi kita nggak akan menjadi negara agama tertentu. Kemudian negara ini juga mendorong agar warga negara yang berbeda agama itu saling menghormati, saling menghargai, saling toleran gitu. Jadi makna sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu artinya negara Indonesia yang dasarnya Pancasila tidak akan pernah memusuhi agama, tapi tidak akan pernah menjadi negara agama. Dia akan menjadi negara yang ramah pada agama-agama, akan mensupport agama-agama, tidak akan memusuhi agama gitu. Jadi dalam konteks nation Indonesia ya, negara bangsa Indonesia itu menurut saya agama memang diakui, ada rekognisi, ada pengakuan, tapi bukan berarti Indonesia negara agama gitu. Karena produk-produk dasar-dasar kenegaraan selalu harus diperdebatkan secara rasional di DPR ya, ada argumentasi akademisnya, nggak bisa langsung dari
ayat-ayat kitab suci diambil sebagai dasar, nggak bisa. Itu kalau negara agama kan begitu kan, diambil dari kitab suci langsung di legislasi gitu. Ini enggak, silakan aja kalau memang ada aspirasi dari umat beragama bisa, tapi dibuat semacam public reasoning, apa argumentasinya. Misalnya ada larangan ini, larangan itu, ya udah harus dirumuskan naskah akademiknya seperti apa supaya ini masuk akal menjadi bagian dari sistem perundang-undangan di Indonesia gitu. Jadi dalam pemahaman saya memang Indonesia ini masyarakat yang religius ya, yang punya kekuatan spiritual, tapi sebagai sebuah negara, Indonesia bukan negara agama. Dia negara Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, dia ramah pada semua agama, tapi tidak akan pernah menjadi negara agama. Jadi selalu masyarakatnya religius, tapi negara itu selalu nggak akan pernah bisa kita sebut sebagai negara agama, karena dalam proses penyusunan kebijakan selalu ada proses dalam tanda petik ya, perdebatan yang bersifat rasional karena diputuskan dalam satu proses politik yang juga tidak sepenuhnya diputuskan oleh orang-orang yang dasarnya argumentasi teologis atau argumentasi keagamaan. Itu barangkali Teh Neni yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu. Oke, baik, terima kasih Kang Iqbal, menarik. Ini sebetulnya pecutan untuk anak muda milenial nih Kang Iqbal, yang sebetulnya mereka butuh untuk melek mengenai soal keberagaman, toleransi gitu ya, apalagi di Indonesia. Kalau kita semua sepakat dan punya sikap yang sama, tentu saja mungkin tidak akan ada ya pengeboman yang hari ini juga terjadi di Indonesia. Silahkan Pak Ahmad Faisal, sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi saya diundang sama adinda saya, Yayan Sofyan, untuk join di acara ini. Saya ada semacam kerinduan ya, mendengar kata-kata filsafat dalam diskusi malam hari ini. Saya hanya ingin mau sampaikan aja bahwa ketika dari awal tadi saya dengarkan, walaupun saya tidak menampakkan gambar karena lagi di jalan, saya belum, dahaga filsafat saya belum terobati dengan yang filosofis ya. Tadi malah justru pragmatis pada hal-hal politik tentang nation building, terus kemudian juga tentang federalisme, dan tadi yang terakhir tentang hubungan antara agama dan negara gitu. Tadinya memang saya berharap lebih dari itu, mohon maaf, karena dulu saya pernah ada di Elsaf juga ya, di Empang 3 pada saat itu, dan pernah merasa asyik aja dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Para filosof kita dulu masih ada Pak Sultan Takdir Al-Sabana dan lain-lain lah gitu. Kemudian di bawah angkatan beliau. Ini mohon maaf bukan menafikan, tetapi malam ini hanya saya cukup mendengarkan saja, tapi mungkin otokritik aja. Mungkin jauh dari harapan saya ketika saya mendengarkan, ketika saya merasa haus lagi mengkonsumsi pengetahuan secara filsafat, malam ini saya belum dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Ini ternyata keluarga besar Empang 3 ya, Pak Ahmad Faisal ya. Waalaikumsalam. Iya tuh masih keluarga besar Elsap tuh Kang Iqbal. Kalau beliau makomnya udah khawasul khawas berarti. Iya ya. Udah senior ya. Iya. Ini ada Pak Irfan mau bertanya juga. Silahkan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal. Tadi agak tertarik walaupun ada nilai-nilai praktis ya, ketika bicara nation building keindonesiaan. Kalau saya memahami agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Bagaimana ketika kita mengambil Rasul misalkan menulis surat ke Raja Heraklius
untuk melakukan sebuah nilai dakwah dalam agama, tapi itu adalah suatu nilai politik. Nilai politik yang dibangun oleh Rasul. Dan Islam itu tidak akan pernah sampai ke Indonesia andai kata itu hanya berkembang di Timur Tengah. Tidak ada kudeta dari Muawiyah. Di masa Muawiyah itulah nilai-nilai politik yang terbangun sampai berkembang agama itu ke belahan Eropa dan sampai Agak besar Asia. suaranya kok agak kecil ya maksudnya. Kang Iqbal kecil nggak sih suaranya? Sampai ke Indonesia. Nah, sehingga saya pikir bahwa antara agama dan politik itu tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk di negara kita. Kenapa? Ketika Pancasila didesain, kemudian hilang 5 kata, itu adalah merupakan satu kesepakatan saling menghargai yang mungkin akhir-akhir ini sudah mulai kehilangan ranah itu. Egoismenya lebih condong muncul. Ketika misalkan kita ambil Muawiyah saat itu, sampai akhirnya diberontak lagi oleh Abbasiyah. Karena apa? Karena ada sisi negatif. Dinasti lah yang dibangun. Dinasti yang dibangun dengan haus kekuasaan duniawiyah. Sehingga muncullah gerakan-gerakan untuk ingin bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Sama dengan misalkan Ibnu Hajar yang dianggap pemberontak oleh pihak pemerintah pada masa lalu. Sebenarnya saya tidak melihat dari sisi pemberontakannya, tapi ada kecemburuan bahwa putra daerah yang ada muatan lokal itu harus dikembangkan, bukan yang baru datang baru nilai pangkat yang cukup tinggi gitu loh. Mungkin juga Ibnu Hajar, kemudian Kartosuwiryo dan lain sebagainya melakukan itu, termasuk misalkan ketika Sultan Hamid II yang salah satu peserta dalam konferensi meja bundar di Den Haag sebelum Indonesia diakui kemerdekaannya oleh pihak Belanda. Tapi toh Sultan Hamid II itu dicap seorang pemberontak, padahal dia jelas-jelas pelaku sejarah yang membela akan bangsa ini. Juga termasuk yang merupakan perancang lambang negara kita yang didaftarkan oleh Bung Karno 10 Februari 50 ke PBB saat itu. Nah, dalam konteks ini bagaimana kita harus kembali sebenarnya melihat membedah esensi sejarah kesejarahan bangsa ini untuk membangun peradaban bangsa ini. Demikian. Hilang ya, Kang Iqbal ya? Apa koneksi internet Dine nih ya yang trouble? Iya, Hilang Pak Irfan nih suaranya. Hilang, saya nggak dengar. Hilang ya? Iya, hilang Pak. Poinnya gini aja, saya pikir perlu adanya membedah kesejarahan kebangsaan kita untuk meluruskan nilai-nilai kebangsaan dalam membangun sebuah peradaban. Terima kasih, Pak. Oke. I get your point. Kayaknya bisa langsung direspon, Kang Iqbal. Iya, tadi sebagian hilang sih ya, Teh ya. Jadi saya agak sulit merespon dengan akurat karena khawatir keliru nih merespon karena mungkin apa yang disampaikan Pak Irfan tidak semuanya ditangkap oleh kita, oleh saya gitu ya. Tapi pada intinya Pak Irfan menginginkan bahwa kita bisa lebih memahami lah peran sejarah dengan lebih baik karena seringkali sejarah ini juga dikonstruksi sedemikian rupa dan terjadi semacam peminggiran-peminggiran ya dalam sejarah sehingga apa yang dianggap sebagai katakanlah dikonstruksi dianggap sebagai dalam petik pengkhianat, penjahat sebenarnya dalam kenyataannya pada masa itu belum tentu yang bersangkutan sebenarnya pengkhianat atau penjahat ya. Jadi perlu lebih objektif, lebih teliti, lebih mendalam untuk melihat bagaimana proses konstruksi sejarah itu dibangun. Itu barangkali teknik yang bisa saya tangkap ya dari yang disampaikan Pak Irfan.
Kalau Pak Ahmad Faisal, Pak, memang topik kajian kita tema-tema filsafat yang kita angkat memang ini kan sudah pertemuan ke-36 ya. Artinya sudah 36 minggu gitu. Kita sudah bahas dari mulai Platon, Aristoteles, mazhab Stoa. Kita sempat membahas pemikiran Al-Farabi, Ibn Rus dulu yang kayak Kant, Hegel itu yang klasik-klasik sudah sempat kita bahas gitu. Nah, ini memang kebagian kita yang kontemporer, yang para filsufnya juga masih hidup, bukunya masih ditulis. Jadi memang di pertemuan ke-36 ini ya kita memang yang kita bahas rata-rata ya topik-topik filsafat yang belakangan muncul ya, tapi topik-topik yang besar gitu ya soal para filsuf besar ya itu sudah kita bahas di awal-awal diskusi kita, karena kita diskusikan tiap minggu ya. Jadi kalau udah 36 minggu itu artinya berarti sudah hampir lewat setengah tahun lewat gitu ya. Jadi kalau membayangkan kita diskusi Hegel atau pemikiran Marx itu sudah pernah kita diskusikan sebelumnya gitu. Mungkin nanti kita akan cari waktu lagi kalau memang perlu membahas lagi filsuf-filsuf besar, kita bisa cari waktu untuk mendiskusikan topik-topik itu lagi. Dan beberapa topik yang sudah dibahas juga ada di rekamannya di YouTube Genial ID Pak Ahmad Faisal. Jadi bisa dicek di sana ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, saya buka satu pertanyaan lagi. Saya lihat dulu di chat ya Kang Iqbal, barangkali ada yang bertanya melalui chat. Nah ini nih, ada dari Pak Jul Padli Ahmad, jika kita menelisik lebih dalam lagi dari materi yang disampaikan, saya melihat, bentar, ini langsung ke, jadi langsung hilang. Bentar kan, Kang Iqbal di sana ada? Ada ya, soal negara serikat ya. Jadi kalau saya baca dari pertanyaan Pak Julfandi Ahmad itu, negara kita kan dikonstruksi negara kesatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Dan konstruksi negara kesatuan itu sebetulnya tidak realistis karena seperti menafikan keragaman etnokultural yang ada di Indonesia gitu. Jadi negara kesatuan itu kan mengandaikan adanya satu konstruksi monokultur gitu ya. Kalau kulturnya sama, buat negara kesatuan tuh mudah gitu. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya dari sisi etnokultural ya sangat beragam. Jadi merumuskan negara seperti negara kesatuan itu buat tadi pertanyaan tadi itu sebenarnya tidak sesuai ya dengan realitas empiris keragaman Indonesia. Maka bagi Pak Julfandi sebetulnya lebih cocok Indonesia ya federal ya, federalisme itu sebagai ya lebih sistem negara yang lebih sesuai dengan keragaman gitu. Kalau saya menanggapi sih ya sebenarnya kita sempat juga ya mengalami federalisme gitu. Cuma memang ada proses historis yang agak unik ya Indonesia itu. Kalau kita baca misalnya buku Imagine Communities itu siapa tadi nih yang nulis Imagine Communities itu? Ben Anderson. Jadi kalau di tempat lain itu bangsa dulu terbentuk baru negara terbentuk gitu ya. Jadi negara bangsa itu ya bangsanya ada baru negara mengikuti kemunculan bangsa. Jadi bangsa muncul, negara mengikuti bangsa yang muncul. Nah, kalau di Indonesia yang pertama kali terbentuk negara dulu, baru bangsa itu muncul belakangan. Jadi gagasan keindonesiaan itu sebetulnya sesuatu yang ditempelkan begitu saja pada kolektivitas politik yang dulu namanya adalah Hindia Belanda gitu. Jadi konstruksi Hindia Belanda itu sudah ada sebelum gagasan keindonesiaan ada. Jadi yang dibayangkan sebagai bangsa Indonesia adalah orang-orang yang tinggal di Hindia Belanda. Jadi yang eksis real ada duluan itu adalah negara dulu, baru bangsa nyusul belakangan gitu. Nah kalau mengikuti
alur berpikir Ben Anderson ya tentang Indonesia yang juga diikuti Yudi Latif, ya sebetulnya yang disebut dengan bangsa di Indonesia itu sebetulnya bukan bangsa seperti yang dibayangkan etnokultural seperti di tempat lain ya, yang ada hubungannya dengan etnisitas etnonasionalisme gitu. Kalau di Indonesia, kalau kita bicara keindonesiaan yang disebut dengan bangsa, nation itu ya itu yang disebut oleh Bung Karno sebagai civic nation, bukan ethno-nation gitu. Bukan etnonasionalisme, tapi nasionalisme kewargaan. Maka keindonesiaan itu tidak mengacu kepada identitas etnis tertentu, entah itu kemelayuan, entah itu kesundaan, entah itu kejawaan, kemaduraan gitu. Tapi kebangsaan itu mengacu kepada kewargaan yang menjadi warga negara Indonesia gitu. Sama seperti bangsa Amerika itu bingung dia mengacu ke etnis mana, nggak ada kan. Dia afiliasinya ya kewarganegaraan, bukan pada satu identitas etnokultural tertentu gitu. Jadi dalam kasus Indonesia kalau berbicara tentang bangsa, maka sebetulnya bangsa itu menjadi efek samping dari negara yang sudah pertama kali muncul gitu ya. Ke-Indonesiaan itu terkonstruksi oleh mereka yang sudah sejak awal ada dalam semesta yang disebut sebagai Hindia Belanda. Jadi hanya ganti nama aja, dulu adalah negara jajahan Hindia Belanda, orang-orangnya sama, etnisnya sama, wilayahnya sama. Ketika merdeka jadi Indonesia, tapi ya orang-orangnya itu juga gitu. Tapi apakah federalisme lebih baik, itu perlu pengkajian lebih dalam ya. Kalau soal tatanan kelembagaannya gitu, apakah kesatuan atau federalisme, mungkin minggu depan lebih tepat kita akan coba telaah dengan sumbangan W. Norman juga secara khusus yang akan membahas tentang bagaimana rumusan federalisme yang ditawarkan dan apakah itu cocok nggak untuk mengkonstruksi Indonesia yang beragam. Nanti mungkin minggu depan nanti kita tunggu ya untuk pembahasan tentang itu. Oke, baik Kang Iqbal. Ada lagi Bapak Ibu? Sekira kalau tidak ada. Satu Bu. Kenapa? Satu. Bagaimana tinjauan agama dan politik dalam konteks filsafat pada Indonesia? Oke. Oh bentar, ini kayaknya Pak Jaswita juga mau bertanya. Silakan Pak Jaswita. Kang Denny, silakan Kang. Oh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali saya bisa gabung diundang sama Kang Yayan tadi melalui Japri nih. Sebenarnya saya lama pingin ikut mingguan diskusi di sini, cuma memang agak susah membagi waktu, sering di jalan kalau Jumat. Nah, saya tadi Kang Irwan gitu kan, Kang Ahmad Faisal juga memberikan masukan. Saya merenung saja tentang nation building ini, terutama kaitan dengan politik dan agama. Ya karena saya juga menyelesaikan S2 dan S3 juga bidang ilmu politik gitu kan. Saya belajar filsafat di S1. Nah, saya jadi terbayang mungkin dulu ketika saya menyusun disertasi tentang politik kaitannya dengan agama gitu kan. Jadi kalau bicara di Indonesia memang susah, kita memang harus membedah lebih dalam lagi ya. Tapi yang pasti bicara agama dan bicara politik bagi saya adalah bicara tentang kekuasaan dua-duanya gitu kan. Ilmu politik ini mempelajari bagaimana kita berkuasa. Sama saja kalau kita lihat sejarah, agama juga kontennya kekuasaan, artinya kekuasaan yang dipakai untuk dakwah misalnya. Kalau kita lihat sejarah Rasul juga berkuasa tujuannya untuk berdakwah gitu kan. Jadi dua-duanya menurut saya irisannya sangat erat gitu, mau politik mau agama dua-duanya tentang aja bicara kekuasaan. Indonesia tidak bisa dipaksakan karena memang undang-undang dasar kita menganut keberagaman agama, artinya mengakui agama paling tidak ada 5 agama yang diakui dan 1 kepercayaan di Indonesia. Jadi tidak bisa Indonesia dijadikan sebagai negara agama gitu kan. Nah, bentuk pemerintahannya, bentuk kenegaranya bisa federal, oke, bisa masuk tapi harus dibedah. Kesatuan juga serikat gitu kan.
bisa juga masuk. Tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi dari jatuh bangunnya NKRI, ya itu sudah dicoba semua gitu, baik federal, serikat, kembali ke kesatuan, ke Pancasila. Jadi menurut saya sih fine-fine aja gitu kan. Jadi kita memang harus bisa membedah lebih dalam lagi kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau bisa nation building, saya sangat setuju dengan statement-statement Kang Iqbal bahwa memang negara ini memang harus dibangun di atas keberagaman yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi selamat nih Kang Iqbal, materi-materinya keren-keren juga. Insya Allah saya mulai tertarik lagi menyimak dan diskusi lagi soal filsafat. Itu aja, mungkin bukan bertanya saya, ini statement saya aja. Maka ini dilanjut. Keren. Terima kasih Kang Denny. Dan disertasinya juga menarik Kang Iqbal, nanti bisa jadi narasumber juga ya, Ya, di kajian filsafat yang membahas mengenai agama dan politik gitu di Indonesia. Kang Iqbal, nggak ada respon ya, karena ini bukan pertanyaan ya. Saya kira ini hanya tanggapan. Kang Iqbal, ada closing statement mungkin terakhir? Baik. Sekaligus tadi merespon ya apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. Baik, sebagai penutup saya sampaikan bahwa ini adalah pembahasan awal ya dari pembahasan pemikiran W. Norman tentang nasionalisme. Untuk minggu ini saya membahas tentang gagasan dia tentang nation building. Minggu depan akan dibahas khusus tentang sumbangan dia tentang federalisme dan succession ya, perceraian politik, dalam pengertian sebuah negara kemudian memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka. Itu dalam kasus seperti Timor Leste itu bagaimana dari sudut pandang teori politik ya, apakah mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang adil, mana yang tidak, kemudian apakah kesatuan atau federal, seperti apa desainnya kalau federal. Dan minggu depan kita akan diskusikan, dan mudah-mudahan sebelum Ramadan topik-topik ini selesai ya, sehingga ketika Ramadan nanti kita pikirkan apakah akan tetap membahas filsafat politik atau kita akan membahas tema-tema yang lebih ada hubungannya misalnya dengan kayak karakter gitu ya, yang sempat kita diskusikan dulu ya, misalnya soal mindfulness gitu, soal living values dan lain sebagainya. Nanti kita bahas setelah minggu depan barangkali. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah menanggapi. Sampai berjumpa minggu depan. Baik, terima kasih Kang Iqbal dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira apa yang Kang Iqbal paparkan mengenai gagasan utamanya W. Norman dalam nation building ini tentu saja ada banyak hal yang bisa kita implementasikan ya, khususnya di negara Indonesia sebagai negara yang multikultur. Dan tadi Kang Iqbal juga menyampaikan bahwa ya persoalan national building ini sebetulnya persoalannya juga belum selesai ya, maka sebetulnya ini tantangan untuk kita semua bagaimana bisa membangun dan menguatkan nation building di Indonesia. Dan tentu saja kita juga tetap harus mengedepankan keberagaman itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, di pertemuan nanti kita akan membahas gagasan utama tetap W. Norman dengan topik federalisme dan perceraian politik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam diskusi kajian filsafat yang ke-35 ini. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Iqbal.